Halo semuanya, kali ini ada info penting nih buat kalian. Karena ada 3 perusahaan yang BPOM pantau setelah lakukan pemeriksaan pasca edar rutin. Harus hati-hati ya kalau beli obat. BPOM mengungkapkan pihaknya terus berupaya melakukan uji pada setiap produk obat, sirup maupun drop. Dalam keterangannya tersebut, BPOM juga memberikan penjelasan bahwa ada 4 pelarut obat yang dimungkinkan tercampur dan membentuk 3 senyawa berbahaya. Tiga senyawa berbahaya ini diduga mencemari obat sirup dan menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak. Pemerintah begitu aktif memberikan update informasi terkait penyakit ini, sampai ada larangan memberikan obat sirup untuk anak. 39 batch itu adalah apa? Produksi ya, satu produksi yang sama, proses produksi yang sama. 39 batch dari 26 sirup obat sampai dengan 19 Oktober menunjukkan adanya kandungan cemaran EG yang melebihi ambang batas aman pada 5 produk ya, sebagai berikut. Ini pernah disampaikan ya pada press release kita yang keempat ya, sebelumnya yang terakhir. Yang pertama adalah Thermorex, sirup, flurin, DMP sirup, Unibaby cough sirup, Unibaby demam sirup, Unibaby demam drops, obat demam, ada 5 jadinya ya, dari 3 perusahaan. Nah, tapi ini juga dikembangkan lagi ya, ini perlu ditambahkan ya. Kalimatnya yang perlu ditambahkan. Jadi ini kita kembangkan lagi juga, karena ini kan kita melihatnya selalu berdasarkan batch ya. Jadi ada misalnya untuk Thermorex yang produksi PT Konimax ini mungkin perlu kita tambahkan karena juga ada yang kemudian dirilis bahwa aman ya. Ini Thermorex sirup obat demam untuk produksi PT Konimax ini sebelumnya dinyatakan tidak aman, tapi kemudian kita kembangkan lagi dengan melihat mensampel dan menguji dari batch-batch yang lain ya, dari lokasi peredaran ya, atau tempat ini ya, stok ya, dari lokasi yang berbeda, tempat sampel yang berbeda ya, dan waktu produksi yang berbeda di batch yang berbeda, ternyata aman ya. Jadi kemudian tentunya tindak lanjut dari hasil ini adalah disesuaikan, jadi penarikan hanya untuk batch tertentu ya. Batch itu adalah waktu periode produksi yang sama tertentu, artinya yang lainnya aman, hanya yang batch itu saja, karena didapatkan di batch-batch lainnya itu tidak melebihi ambang batas. Kita itu menjadi pemahaman saja bahwa aman atau tidaknya juga bisa berbeda dari batch yang berbeda, jadi proses produksi yang berbeda. Kemudian tadi ya udah 5, kemudian ada 3 perusahaan, tapi ada 1 yang ternyata baik. Yang lain juga dikembangkan, ternyata banyak yang masih konsisten ya dengan yang sebelumnya. Tapi kalau khusus untuk produk yang pertama itu hanya untuk khusus batch tertentu. Nah, kami juga perlu menyampaikan bahwa hasil uji cemaran EG dan DEG ini bukan berarti mengatakan atau mendukung kesimpulan bahwa penggunaan sirup obat tersebut memiliki keterkaitan sebab akibat dengan kejadian gagal ginjal akut pada anak ya. Karena tugas kami untuk mengsampel dan menguji dan menunjukkan bukti mana yang memenuhi standar sebagai aman dan mana yang melebihi standar sebagai tidak aman sehingga harus dilakukan penarikan dan sebagainya. Itu hanya menunjukkan itu saja bahwa ini tidak aman dan aman, tapi akibatnya, sebab apalagi jika dikaitkan dengan gagal ginjal, saya kira itu bukan tugas kami karena perlu pendalaman lebih lanjut lagi untuk menunjukkan sebab akibat ya, dari gagal ginjal dengan produk ini. Tapi hanya mengatakan bahwa produk ini tidak aman atau aman gitu. Kemudian pada hari ini ya, pada hari Minggu ini alhamdulillah setelah kami mendapatkan tambahan, jadi apa yang proses yang sudah kami lakukan sudah ada hasilnya sekarang untuk menyatakan mana produk-produk yang aman, artinya sudah tidak melebihi batas minimal, batas maksimal daily intake, sehingga bisa dikatakan aman.
Dari temuan 241 kasus gagal ginjal, 133 anak diantaranya meninggal dunia. Jadi buat yang punya buah hati di rumah harus pinter-pinter nih milih-milih obat buat anaknya ya. Demikian Permata News update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Permata News.